suatu pekerjaan memang harus dicintai ya. Dan ya semua halangan apa ya harus dihadapi. Yang pasti kita berlaku jujur, bekerja dengan tulus. Ya kembali lagi kita berdoa pada yang di atas, semua akan dilancarkan. Kita pertama kita ngomong tentang legal ya. Jadi untuk sekarang kita harus paham tentang hukum gitu kan. Betul. Karena bagaimanapun juga semakin besar ini kan kelihatan nih. Betul, kelihatan dan kompetitor juga ngintip terus loh ini. Gitu kan. Kalau kita nggak melindungi produk-produk kita dengan hak atas kekayaan intelektual. Kita ngomong legal dulu, kedua kita ngomong tentang kualitas, bagaimana juga tidak bocor atau apa. Kita menggunakan sedikit teknologi. Oke, apa kabar sahabat YouTube dan juga sahabat Merkuri? Kita berjumpa kembali di perjalanan rumah inspirasi sore hari ini. Dan saya sebetulnya ingin pakai clue-clue begitu ya, tapi ketika Anda melihat yang sudah ada di depan kita, barangkali Anda sudah mulai bisa menduga-duga bahwa tamu saya adalah Ibu Lani Siswadi ya, yang juga sudah sangat ikonik untuk kota Surabaya ini dengan panggilan Bu Rudi. Dan ya kita santai saja. Tadi Bu Rudi juga bilang lek takok yo sing biasa-biasa aja. Enggak, kita tidak ingin, kami hanya ingin mengetahui Bu Rudi bagaimana kemudian from zero to hero, dari yang nggak punya apa-apa. Tadi saya membahasakan, menurut saya sudah agak gimana begitu ya. Kalau dulu miskin ya Bu ya, oh ya saya sangat miskin. Gitu ya Bu ya? Betul. Oke, terima kasih sudah memenuhi undangan. Dan nanti bersama beliau, mendampingi beliau, ada putra kedua. Ko Ferry nanti yang akan, kalau ke Ko Ferry nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang gimana perjalanan bisnis ini ke depannya. Tetapi kalau dari foundernya, di studio ada juga Pak Rudi. Halo Pak Rudi, nggak kelihatan di kamera tapi sehat-sehat terus ya Pak ya? Ya oke. Ada Pak Rudi juga yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena Bu Rudi bikin sambal itu, kalau Pak Rudi nggak hobi mancing nggak bisa, betul ya? Ya memang Gimana ceritanya waktu itu? Asalnya Pak Rudi mancing, sisa udang-udang itu saya goreng, saya masak gitu loh, terus dibikinkan sambal. Ternyata responnya teman-teman, wah enak ini. Tahun piro itu Bu? Itu tahun piro ya? Udah lama ya? Sudah lama, 2095 itu sudah, cuma kita belum mempunyai pikiran mau bisnis. Mau jualan. Masih dimasak-masak sendiri, dikonsumsi sendiri gitu. Oke. Ya. Dan itu ketika Ibu sudah di Surabaya atau masih di kota kelahiran? Oh, di Surabaya. Surabaya ya. Oke. Waktu itu tinggal di mana, Bu? Di Madiun. Saya lahir tahun 53. Tahun 70 saya ke Surabaya mengadu nasib lah. Tahun 70? Ya, mengadu nasib, ketemu Pak Rudi atau? Belum, saya ikut orang bekerja selama 10 tahun. 10 tahun kerja ikut orang? Ikut orang di Surabaya. Kuliner juga? Enggak. Dengan mengandalkan menjual tenaga lah istilahnya. Kan saya sekolah cuma kelas 3 SD, sudah saya katakan dari dulu saya enggak sekolah. Luar biasa ya, enggak lulus SD loh. Ibu bisa soge kayak gini ya? Ya karena apalagi kalau sarjana gitu waktu itu ya. Jadi orang terkaya se-Indonesia mungkin ya? Ya belum tentu. Ya, oke. Tetapi ya tentu banyak hal menarik, dan sahabat Merkuri seperti biasa silakan saya mengundang Anda untuk sharing. Kalau mau ngobrol langsung sama beliaunya, monggo di 031 562 0096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri boleh di 081 730 0096. Oke, Bu Rudi, yang nama aslinya adalah Ilani ya Bu ya? Iya, Lani. Dan Pak Siswadi itu karena nama marga ya, nama ikut suami toh. Karena nama lengkapnya Pak Rudi itu, suaminya Bu Rudi itu adalah Rudi Siswadi gitu ya. Makanya Ibu Lani Siswadi begitu. Dan
kabarnya memulai bisnis di tahun 1983, buka toko sepatu di Pasar Turi. Bertahan 7 tahun, kemudian enggak, bertahan hampir 20 tahun. Oh. 83 mulai berjualan kecil-kecilan sampai 20 tahun, akhirnya Pasar Turi terbakar. Saya lepas Pasar Turi. Oh, oke. Ya. Jadi awalnya dulu, tapi ketika merintis di Pasar Turi ini sudah bersama Pak Rudi ya? Sudah ya. Oke. Jadi Bu Rudi menikah tahun berapa, Bu? Tahun 78. 78 menikah. Tapi tetap masih kerja ikut orang. Kerja ikut orang. Pak Rudi dengan aku tetap kerja ikut orang. Ikut orang. Tahun 2003 coba-coba usaha sendiri. 83 maksudnya? Iya, tahun 83 itu. 83 itu buka toko di Pasar Turi. Iya, betul. Sepatu waktu itu ya. Jalan bagus ya Bu ya, sekitar hampir 20 tahun. Iya, memang berhasil dalam sepatu juga berhasil saya. Tapi kemudian Tuhan menguji kesabaran Ibu, kesabaran Pak Rudi, ada kebakaran. Ada kebakaran ya. Kenapa nggak dilanjut waktu itu setelah kebakaran? Misalnya buka di tempat lain, kalau misalnya rezekinya ada di sepatu. Oh begitu. iya. Oh gini, sebelum kebakaran memang saya sudah menggeluti kuliner kecil-kecilan, warung kecil-kecil lah. Di atas mobil gitu. Terus begitu Pasar Turi terbakar, kok rasanya mau masuk lagi males, terus saya kasihkan anak saya Johan ini. Saya suruh teruskan, Johan yang neruskan. Oh, itu yang toko sepatu? Iya, sepatu. Sampai sekarang masih ada, Bu? Ada sampai sekarang. Oh, oke. Ya. Memang tangannya dingin banget ya berarti ya. Oke. Padahal jualan awalnya itu pakai pickup ya ketika mencoba peruntungan di kuliner ya. Iya, pakai mobil kecil loh. Mobil kecil. Ya. Waktu itu jualannya apa? Berhubung aku ini orang Madiun, saya paling suka pecel. Pertama saya jual nasi pecel. Nasi pecel malahan ya. Nasi pecel pertama tuh ya juga lucu itu. Saya bawa 1 termos. Saya bilang sama teman-teman gereja, nanti jam 9-an ya kamu datang ke Manyar Kertoharjo. Nggak laku, ayo dimakan bareng. Ternyata laku. Teman-teman di situ wes ludes. Oh, ludes, teman-teman datang wes angop. Akhirnya makan nasi soto. Itu lucu sekali itu juga. Iya. Oke. Jadi itu ya berawalnya dari jualan dari pickup. Itu ya. Berpindah-pindah tempat atau? Enggak, tetap di satu tempat. Kebetulan dikasih tempat lah pinggir Jalan Manyar Kertoharjo situ. Berapa tahun Bu sempat jalan kulineran itu? Lama ya. Cukup lama ya. Cukup lama kok. Karena saya tekuni gitu loh. Saya seneng. Jadi masih kena udan, kena panas, saya seneng kerja itu. Gitu. Memang dari kecil saya memang bisnisnya cilik-cilikan lah. Cilik-cilikan gitu ya. Nah sekarang titik baliknya yang namanya brand Bu Rudi yang dimulai dari Dharma Husada, betul ya Bu ya? Ya betul. Gini. Gimana itu? Kan kalau nasi pecel mana ada nasi pecel Cilani, kan lucu gitu ya. Wong saya kelahiran dan kumpulan Jawa, saya kan gitu banyak ya. Orang Jawa ya. Nggak jenengmu Pak, aku ngene Rudi. Ternyata begitu pakai nama Bu Rudi, banyak orang penasaran. Sopo sing dodol sego pecel wong Madiun Bu Rudi. Begitu ketemu ketawa semua, aduh dadano kon tocilan gitu loh. Jadi lucu-lucu gitu loh, karena nggak disengaja lah, aku kuliner tuh nggak terpikirkan kok. Nggak terpikirkan ya. Enggak. Tetapi mengikuti arah dan ternyata memang pintu rezekinya ada di kuliner ya Bu Rudi. Benar. Oke. Nah titik setelah itu kemudian apa yang kemudian membuat Bu Rudi beralih dari jualan pecel sampai kemudian ngontrak dulu katanya ya waktu yang di Iya, pertama ya ngontrak. Itu juga spot langganan dosen-dosen kalau makan dipencok masuk mobil masing-masing. Nasi pecel tapi itu? Iya, nasi pecel waktu itu. Tapi karena tiap hari kan mesti
harus memikirkan mau jual apa lagi, tambah apa lagi supaya langganan nggak bosan, tambahin nasi campur, ayam penyet. Itu ketika sudah manggon di Dharma Husada. Belum, masih di belum? jalan. Masih di pick up? Iya, saya kalau pagi jam 6 sampai jam 8 ikut jualan. Setelah itu saya balik ke Pasar Turi. Terus itu mbaknya yang nerusin gitu aja. Cuma iseng lah itu jualan itu. Bisnis utamanya tetap di sepatu sebetulnya ya, di Pasar di Turi sepatu, waktu itu masih ya. di sepatu Jadi waktu ketika toko masih buka, Bu Rudi nggak bisa karena orangnya nggak bisa diem, ya terus mencoba peruntungan pakai pickup lah, iseng-iseng Ya, 2 jam, iseng-iseng. Iya, nanti betul. dilanjutin mbaknya gitu. Ternyata di situ pintu rezekinya Tuhan bukakan juga, Iya, betul. gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Betul. Oke, terus dari pecel kok nanti orang lama-lama bosen, ditambahi ada menu-menu yang lain, nasi Iya, campur, nasi apa-apa campur, gitu. ayam penyet, ya itu 3 itu di atas mobil. Oke, nasi pecel, nasi campur, ayam penyet 3 Iya. ini. Nah, yang kaitannya dengan sambal kan berarti penyetan. Nah, apakah ketika pindah ke Dharma Husada itu Ibu langsung, artinya gini, kapan Ibu kepikiran mulai bikin sambal yang dijual gitu? Oh, itu gini. Aku jual bungkusan. Awalnya Nasi ketika masih udang tak pick-up-an? kasih sambel gitu. Mas di mobil sudah Iya. mulai itu. Oh. Terus begitu pindah ada tempat, banyak langganan bilang, Bu Rudi aku mau beli sambele, bilang gitu. Waduh. Tapi belum di Dharma Husada itu ya? Sudah. Oh, sudah. Di situ. Di situ terpikirkan lagi. Terus mikir terus gimana sambel ini kan sudah di obok-obok istilahnya toh. Waduh, gimana Bu ini ndak bisa loh Bu. Nah, Beli kecut sambel ya itu apa? gitu ya. Oke. Ndak apa-apa Bu Rudi. Aku beli ya wis tak kantongi gitu. Pakai Awal. plastik iya orang beli. Waktu itu ya orang beli 2.000, 3.000 tak juali plastik. Lama-lama menyebar lah sambel Bu Rudi ini, itu. sambel Bu Rudi ini. Oke. Terus sebelum anak-anak ikut terjun dalam bisnis ini, aku sama Pak Rudi punya cara, wah dibotoli aja gitu. Oh. Akhirnya dibotoli. Iya. Cuman memang tahun-tahunnya Ibu sudah mulai agak lupa ya. Tahun berapa itu mulai dibotoli itu ya? Lupa saya, enggak sengaja. Nggak sengaja. Enggak terpikirkan aku bisa usaha kuliner ini. Iya. Intinya kan cuman mengalir. Iya, gitu memang ya. benar. Oke. Nah, apa namanya? Begitu mulai dibotolin, makin hari makin rame ya? Ya betul. Jadi terus aku sama Pak Rudi juga terus membenahi terus bagaimana caranya botol ini. Asalnya ya cuma ditutup gitu tok kutah kabeh. Oh. Lama-lama Iya. di ini apa? Kayak aluminium itu loh. Itu pun saya gak piye ya, kerjaan saya itu tidak diprogram bener gitu loh, Pak. Iya. Ya wis omong eneke iki, oh iki nggoling tak dekno, oh iki kurang apik tak apiki, wis gitu terus berjalan terus gitu. Jalan gitu terus ya. Heeh. Luar biasa, memang golden hand berarti ya. Pak Rudi sama Bu Rudi ini golden hand. Menarik. Ini nanti saya tanyakan ke putra beliau, ke Koferi. Koferi sudah hadir, nanti sebentar lagi kita hadirkan di perbincangan ini. Dan ini kan artinya modal dasar yang luar biasa ini. Harus diteruskan supaya ikonnya juga nggak hilang begitu ya sambal Ya. Bu Rudinya, tapi bisa berkembang lebih besar lagi menjadi inspirasi yang luar biasa untuk kita semua. Tapi setelah pesan-pesan kita break dulu ya Bu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan Rumah Inspirasi kita masih bersama Bu Rudi ya, sambal ownernya Sambal Bu Rudi. Yang sekarang saya coba ke Bu Rudi dulu. Sudah ada berapa outlet? Ada berapa tempat Bu? 7 apa berapa? 6. 6. Masih ingat tak di mana aja? Dharma yang pasti. Ya inget lah, belum ingat. pikun kok. Ya di mana aja coba? Dharma Husada Pusat, Oke. Kupang Indah, Kupang Indah. Anjasmoro, Gresik, terus PGS, Pasar Atom. Saratum. Ya.
Bener tak, Ko Ferry? Betul. Betul semua ya, luar biasa, luar biasa. Oke, baik. Itu juga dikelola keluarga sendiri kok. Keluarga sendiri semua ya, anak-anak semua yang kontrol ya. Menantu, Kalau Bu Rudi stay sehari-hari tetap di pusat ya? Pusat. Di pusat ya. Oke, baik. Ko Ferry ini tadi ngobrol-ngobrol putra kedua begitu ya. Iya. Kok apa yang Ko Ferry pelajari ya, sebagai anak dari papa dan mama, punya papa dan mama seperti yang ini kan anugerah banget begitu ya. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ ya, Ko ya. Iya. Karena the show must go on gitu kan. Iya. Perjalanan masih panjang buat Ferry dan saudara-saudara Iya, kan, Bu Rudi betul, ya. betul. Apa kok? Karena acara kita ini namanya Rumah Inspirasi. Jadi bisa cerita dong apa yang kemudian menginspirasi dari mama yang sangat luar biasa ini. Yang saya lihat memang suatu pekerjaan memang harus dicintai ya. Dan ya semua halangan apa ya harus dihadapi. Yang pasti kita berlaku jujur, bekerja dengan tulus. Ya kembali lagi kita berdoa pada yang di atas, semua akan dilancarkan seperti itu sih. Tetapi susah nggak mengikuti sepak terjangnya? Kalau manggil apa? Mami, mama? Mama. Memang kalau itu saya bilang kalau untuk ngikutin Bu Rudi nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya. bisa. Anak Nggak bisa sendiri ya. nggak bisa. Anak sendiri nggak bisa ya. Iya, memang kalau kita ngomong Bu Rudi ini superwoman sih. Superwoman Jadi betul kita ya. harus jadi Superman kalau mau Harus jadi ngikutin. Superman, mau nggak mau kan? Ya kan? Anak-anaknya cowok-cowok 3, yang bungsu cewek tapi sudah ikut suami. Iya. Jadi tidak terlalu intens terlibat dengan bisnis Iya. begitu ya. Ya, Kalau cuma- yang cowok-cowok ini harus jadi Superman betul begitu. Iya, akhirnya kita harus untuk generasi kedua kita harus lebih smart karena untuk ngikutin Bu Rudi juga nggak bisa. Jadi akhirnya kita bagaimanapun bisnis harus berkembang, harus berjalan. Ya kita harus berpikir smart. Bagaimana mengatur manajemen apa supaya semua jalan bisnisnya menjadi bagus sih. Karena kalau Bu Rudi kan banyak ke tradisional yang memang membutuhkan fisik ya. Ya. Ya, jadi kita berprogram bahwa ini harus lebih maju, lebih modern. Oke. Ya. Kok di tangan bisa cerita nggak di tangan anak-anak yang kemudian bisa ditandai sebagai sebuah kemajuan. Selain saya melihat model-model saset ini kabarnya mulai dikembangkan meskipun tadi obrolan off air-nya sama Bu Rudi masih belum diproduksi massal ya, Ko ya. Iya, betul. Ini masih apa istilahnya Iya. custom ya, masih Prototype ya. prototype dan hanya melayani pesanan orang-orang Iya, dekat gitu betul. ya. Nah, tetapi memang ini yang akan dikembangkan atau seperti apa? Apa saja yang mungkin sudah dilakukan dan kedepannya nanti akan ada apa lagi gitu? Selain yang sudah legendaris ini. Memang Katanya Bu Rudi, sampai jatuh. Goreng gini aja kok banyak orang nggak bisa. Benar ya, Bu ya? Iya benar. Ya kan, orang-orang bilang gitu kan, padahal tinggal goreng kok nggak Tinggal bisa. goreng gitu. nggak bisa. Tangannya beda, Bu. Tangannya beda, tangan Bu Rudi itu ndak ada yang niru. Tangannya Bu Rudi nggak bisa. Dulu ada Pak Rudi ada yang namanya Pak Rudi tapi yang lain juga. Nah itu sangat menyakitkan itu. Oh gitu ya. Banyak telepon, loh kok ada lagi Pak Rudi? Oh bukan, itu bukan suamiku. Tapi itu sudah masa lalu. Masa lalu nggak apa-apa lah. Karena waktu membuktikan bahwa bisnis memang orang bisnis ya banyak lah yang. Ya. Oke, balik ke Ko Ferry. Ko Ferry, ini kan masih produksi yang Mama sama Papa dulu mengawalinya bahkan sampai kuta-kuta, tumpah-tumpah Iya, begitu betul. ya. Nah, sekarang di tangan anak-anak sudah menjadi lebih oke ya. iya, kita pertama kita ngomong tentang legal ya. Jadi untuk sekarang kita harus paham tentang hukum gitu kan. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga semakin besar ini kan kelihatan nih. Betul. Kelihatan dan kompetitor juga ngintip terus loh ini. Gitu kan. Kalau kita nggak Jadi, melindungi produk-produk kita dengan betul. hak atas Jadi kekayaan pertama intelektual. kita ngomong legal dulu, kedua kita ngomong tentang kualitas, bagaimana juga tidak bocor atau apa. Ya. Kita menggunakan sedikit teknologi. Yang kedua ini kalau yang untuk saset memang kita Ini. lihat menjawab sebuah kebutuhan dari masyarakat ya. Oke. Ya kebutuhan saya juga sih, waktu saya ke luar negeri saya harus bawa botol ini. Harus bawa botol. Akhirnya tumpah di tas saya kan menjadi problem gitu kan.
Jadi saya pikir memang harus dibikin saset yang memang satu kali makan dibuang gitu kan. Praktis gitu ya. Itu. Oke. Itu. Boleh dipromosikan Bapak, ini the next produk dari sambal Burudi ya. Iya, the nextnya seperti ini. Nanti akan lebih praktis, lebih kompetitif. Ya, orang-orang juga bisa menikmati dengan enjoy lah. Praktis lah, kita konsepnya di sini praktis. Untuk yang snacknya, untuk yang produk udangnya, ini kan kemarin mempunyai konsep bahwa ini untuk lauk gitu kan, untuk berdampingan dengan nasi. Kita mencoba membuka pasar baru. Kita membuat kemasan ini standing pouch, sehingga dari sebuah kemasan ini bisa berkata ini juga snack. Kalau kita memakai kemasan seperti ini, orang ngelihatnya, wah ini masih ada nasinya nih. Ada nasinya. Kalau yang ini ngemil aja bisa nih. Ini teman ngemil ditutup nih. lagi kan ada zippernya juga. Kita pakai teknologi zipper juga. Jadi selesai makan kita zip. Iya, dilengketin lagi, nggak melempem gitu ya. Oke. Untuk kedepannya mungkin kita akan tambahkan flavor. Jadi produk Burudi ini kita mau kembangkan pasar yang lebih besar, tidak hanya sebagai lauk tetapi bisa menjadi snack. Iya. Nanti pada saatnya saya akan juga ngobrol sama Ko Ferry dan Burudi tentang bagaimana kemudian saya boleh bilang ini sebuah kepedulian. Burudi membangun sinergi untuk menjadi lebih sukses lagi dengan memberikan peluang kepada teman-teman UMKM begitu ya, yang terutama itu ketika COVID, benar ya Bu ya? Iya, betul. Ketika COVID, ketika banyak orang terus kemudian datang ke beliau, karena lagi-lagi beliau ini kalau yang saya dapatkan infonya dari produser itu, salah satu kelebihan beliau adalah bekerja dengan hati dan tulus melayani. Benar begitu ya Bu? Benar, saya sangat mencintai pekerjaan ini, dan dengan bekerja sama dengan UMKM itu seperti kekeluargaan gitu loh. Ayo saling bekerja sama, bagaimana kita maju bersama. Itu cita-cita saya. Jadi jangan sampai cuma aku aja lah yang kaya. Gitu loh. Menurut aku loh ya. Tapi kalau rezeki kan masing-masing ya. Tapi aku selalu supaya bagaimana UMKM ini bisa maju bersama Burudi, itu aja. Luar biasa loh UMKM. Ya. Oke. Baik. Sebelum kita break, saya coba untuk menyapa sahabat-sahabat Merkuri yang sudah dirangkum oleh teman-teman di Posko, masuk di 081 73 00096 ya, betul ya? Saya kadang-kadang lupa dengan nomor Merkuri sendiri. Ibu Neti, halo, selamat sore. Terima kasih sudah mampir di Rumah Inspirasi ya. Sebagai sesama ibu-ibu, Rumah Inspirasi menghadirkan Depot Burudi yang sangat menginspirasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana awal dulu usaha Depot Burudi dalam menjaring konsumen? Ya, menjaring konsumen itu sebetulnya nggak perlu mengeluarkan biaya iklan ya. Yang paling bisa menjangkau konsumen tambah hari bertambah itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya, mouth to mouth ya, ketok tular ya. Iya, ketok tular. Jadi kualitas itu memang harus betul-betul yang bisa memberi kenikmatan bagi pelanggan. Jadi pelanggan bisa ngomong, oh itu loh enak, itu yang saya rasakan selama bisnis. Nggak perlu iklan, kualitasnya tetap dijaga. 25 tahun sampai hari ini kualitas tetap. Yang bilang juga pelanggan, bukan saya. Ya. Tapi gimana? Itu kan enak saja kita mendengarnya karena Burudi sudah sukses. Sekarang gerainya ada 6 ya. Ada 6 terus perkembangannya seperti ini. Waktu itu tapi kan juga nggak semudah itu kan Bu ya? Enggak. Nah, aku temennya banyak memang ya. Saya ngeliat memang perlulah. Lincah gitu ya. Ya, teman banyak dan kita banyak ngomong juga. Oh, jadi penyiar. Ya, Bang Ganteni saya tak. Jadi Sani suka gitu loh. Ya. Mau fitness bawa bungkusan, terus
teman-teman tuh pada beli, teman-teman pada beli gitu loh. Asal mulanya seperti itu kok. Iseng-iseng. Tapi karena semangat, karena ditekuni, karena mencintai, jadilah seperti ini. Iya. Saya sendiri sampai heran kenapa nggak diprogram kok bisa seperti ini. Biasanya kan mesti diprogram sih. Ini. Saya enggak sama sekali. Enggak ya. Enggak. Pokoknya mengikuti hati nurani saja. Ya. Yang penting menjual sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, Benar. barangnya, produknya bagus, terus enggak abal-abal, enggak nipu-nipu orang gitu kan. Benar itu Ya, memang itu ya. prinsip saya. Prinsip. Ya, oke. Kok Ferry, kalau di zamannya Mama mungkin nggak perlu ngiklan-ngiklan, tapi kalau sekarang nggak ngiklan-ngiklan nggak mungkin juga lah ya. Artinya kan kompetisi ya. Nah, seperti apa kemudian Kok Ferry dan saudara-saudara itu mencoba untuk mengkolaborasikan, mengawinkan gitu pola-pola promosi ala Mama, Papa dengan yang sekarang dengan hal yang kekinian gitu. Ya, memang untuk makanya Bu Rudi juga sudah lama berkecimpung dan juga sudah mempunyai umur yang cukup. Jadi kita juga berkeinginan Bu Rudi mempunyai hobi masak dengan kesibukan kesana kemari, tetapi jangan nggak usah berpikir lagi dengan beban pikiran, itu kan yang paling berat. Jadi kita dari saya sebagai anaknya Bu Rudi, kita pasti dong. Kita sekarang sudah ngomong sosmed dengan apa, ya walaupun kita ngomong dengan Bu Rudi nggak masuk di sebuah pemikiran dari mama saya sendiri, tetap saya jalankan, tapi dengan rasa tanggung jawab. Hasilnya seperti apa, effortnya seperti apa, biayanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Begitu sih. Ya artinya dalam perjalanannya juga sering rodok gontok-gontokan gitu ya? Pasti dong. Pasti ya Bu ya? Pasti. Ibu yang marah-marah terus? Kan Bu Rudi wong kuno. Musuh arek enom. Piye? Ya wis ngalah. Kalau tak lihat Pak Rudi loh sabar ya. Oh ya memang sabar. Sabar ya. Emang sabar loh Pak Rudi. Sing ngamukan Bu Rudi. Ya iya wis nyonya aku ate lapo baba wis pokoknya sambelnya sih enak gitu kali ya. Gitu ya Pak Rudi ya. Ya. Oh tapi tetap juga ya ada ya. Memang generasi kedua dengan satu memang beda. Ya mau bagaimana lagi, dan ya kita harus sebagai yang lebih muda ya harus bisa mengambil jalan. Kan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Ya, Ya, artinya memberikan pemahaman kepada orang tua untuk satu kali nggak bisa, 2 kali, 10 kali, 100 kali, ya, duit lah. sendirian nggak bisa, dua orang nggak bisa, 3 orang gitu ya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan. Bu Neti, itu kira-kira dua generasi ini melanjutkan produk, salah satu produk yang saya boleh bilang tidak banyak produk ikonik Surabaya, tapi sambal Bu Rudi ini salah satu yang luar biasa, bisa bertahan 25 tahun ya Bu ya? Ya, 25 tahun sampai sekarang, dan itu belum ada yang bisa, dan saya percaya mudah-mudahan juga nggak akan pernah ada yang bisa menggesernya begitu. Kita break dulu, masih ada beberapa pertanyaan yang lain. Ko Ferry, Bu Rudi, kita break dulu, kita ke iklan dulu ya. Baik, kita lanjutkan kembali masih bersama Bu Rudi dan juga Ko Ferry, putra beliau, untuk ngobrol-ngobrol mencari inspirasi luar biasa dari bagaimana bisa bertahannya Depot Bu Rudi. Nah, itu kan nama ininya kan Depot Bu Rudi ya. Sampai hari ini kan masih itu Kak Fer ya? Iya, kan, ya? Pak diganti. Nggak diganti misalnya rumah makan apa-apa enggak? Oh ya? enggak, saya enggak mau. Oh enggak mau ya? Saya senengnya Depot Bu Rudi. Depot Bu Rudi itu sudah usah. lebih enak di ini ya. Sampai kapanpun enggak boleh diganti loh Fer ya. Ingat loh Kak Fer ya. Konsep di lapangan kita akan tetap menaikkan kualitas dari pelayanan. Kita ngomong resto, tetapi kita kalau dari penamaan itu tetap Depot. Gitu ya, tetap Depot ya. Oke. Nah, sekarang yang masih eksis dijual apa aja Fer? Kok Ferry? Kebanyakan masakan Indonesia ya. Kenapa suaranya jadi kecil ya? Enggak ya? Tes. Enggak ya? Oke.
Bos. Oke. Nah, Ini dengarnya. ya. Ya kebanyakan memang masakan Indonesia ya, tradisional seperti lodeh-lodeh, ya nasi pecel, penyetan, rawon. Itu yang luar biasa bisa bertahan di Iya. saat sekarang makanan-makanan itu kan Iya. Serba modern gitu kan. Apa resepnya, Kak Ferry? Ya tangannya mama itu yang bikin Iya, enak. iya. Nggak Mungkin bisa. rasa yang tidak berubah itu itu yang ya, tidak Bu Rudi, berubah. Iya, Rasa lodeh-lodeh kuno, itu ada piro macame wake ngene depot itu. Jadi mungkin anak-anak sekarang nggak akan bakalan bisa bikin lodeh-lodeh seperti itu. Ya, tapi ini jadi pekerjaan rumah yang cukup berat juga buat Ko Ferry dan saudara-saudara ya. Iya. Nanti ya kita berharap Mama sehat-sehat terus, tapi kan namanya orang kan ya tidak mungkin suatu saat Mama pasti akan meninggalkan dan sudah mulai dipersiapkan belum untuk resep-resep yang sudah ya. kita sudah atur itu. Sudah diatur ya. Nah, itu yang itu yang paling penting. Betul. Nah, sekarang saya juga sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan sahabat Merkuri. Cerita dong Bu Rudi, waktu Covid terus kepikiran untuk memberikan kesempatan orang yang datang dari UMKM yang pengen join itu, gimana ceritanya? Sebelum nanti Ko Ferry cerita membangun pusat oleh-olehnya gitu. Sebetulnya memang beberapa UKM sudah masuk di Dharma Usada yang 140. Betul. Tapi karena tempat tidak memungkinkan ya cuma beberapa lah. Dan setelah pandemi ada Ferry rencana buka pusat oleh-oleh. Itu begitu dibuka banyak UMKM yang mengajukan Untuk join, gabung gitu untuk ya. join, untuk gabung dengan keahliannya masing-masing gitu. Jadi banyak sekali kok bimbingan dari Pemkot, dari UKM itu banyak sekali. Tapi kan tentunya tidak semua bisa diberi tempat ya Bu ya. Tidak Bu Rudi? bisa, harus dipilih-pilih lah. Harus seleksi tetap ya. dilakukan Diseleksi dan sekarang kan harus PERT ada, terus kadaluarsa itu ya juga ada. Dulu kan nggak ada Pak. Iya, Sekarang iya. ditertibkan semua harus standar. Harus standar. Iya. Itu Bu Rudi sendiri yang menseleksi. Enggak, Anak-anak ya. anak-anak sekarang. Oke. Nah dulu Bu Rudi yo ditampani. Oke, kalau gitu saya ke Ko Ferry. Ko Ferry ada berapa yang sekarang sudah di pusat oleh-oleh itu kemudian dinaungi oleh Bu Rudi? Untuk data terakhir April kemarin ada 840 supplier Oh, cukup banyak itu ya. dengan kurang lebih 7.000 Item produk. Wow. yang sudah kita naungi. Yang di pusat ngapal Budi. nggak bisa itu ya. Oh luar biasa Pak. Saya cuma punya produk ini aja. Betul. Nggak takut kalah itu dengan mereka. Ah, Apa yang kemudian ada? kita dalam keluarga kita sih masih berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan benar, apa yang kita lakukan dengan tulus, ya Nggak akan gagal gitu akan punya gagal. Rezeki bisnis. nggak akan tertukar gitu ya. Iya, semua kan sudah punya jalannya masing-masing. Jadi kita pun nggak takut. Tapi bentuk kerjasamanya seperti apa? Mereka membayar secara bulanan untuk sewa counternya atau seperti Kita apa? mempunyai modelnya itu meringankan supplier UMKM dengan sistem konsinyasi. Konsinyasi ya. Iya. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Iya. Nggak usah bayar Laku tempat. baru Aja, laku iya. baru dia kena fee gitu ya. begitu. Oke. Luar biasa. Iya. Iya, luar biasa. Tapi itu masih mungkin ada teman-teman UMKM yang mendengarkan program kita atau menontonnya nanti di YouTube juga. Apakah sekarang masih terbuka kesempatan Oh untuk? masih. Kita akan terus terbuka. Oh gitu ya. Dan ya yang perlu diperhatikan nanti di seleksinya aja bahwa kembali lagi legalitas, PRT, terus mungkin kemasan juga harus diperhatikan ya, harga, kualitas produk itu sendiri. Ya. Karena bagaimanapun juga kalau mereka tidak aware terhadap hal-hal itu, produknya nanti juga akan tersaingi oleh
UMKM yang lain kan begitu. Tapi kebijakan pusat oleh-olehnya Bu Rudi itu juga tidak ini ya, harus satu produk, satu merek, satu produk enggak. No. Silakan, monggo. Iya, misalnya ada keripik tempe merek A, merek B, merek C juga bisa. Bisa ya. Iya. Dan itu sudah dipahami betul oleh mereka yang mau nitip gitu kan ya. Betul. Oke. Sudah berapa tahun itu Kak Ferry? Baru buka Desember kemarin, Pak. Baru Desember kemarin ya? Iya, kebetulan juga itu ya? diresmikan oleh Bapak Wali Kota kita juga. Wali Kota yang sekarang? Iya. Pak Eri? Iya. Oke. Cuma kemarin diwakilkan dengan Pak Armuji. Pak Armuji ya. Iya. Makanya terus langsung diundang ke vlognya Mas Armuji ya. Iya. Bagus. Oke. Baik, saya ke Budian sekarang, sahabat Merkuri. Budian, selamat sore. Bu Rudi, apa tips? Ini pertanyaan Budian. Bu Rudi, apa tips yang bisa dibagikan untuk menyemangati ibu-ibu yang baru merintis usaha tapi masih belum bagus penjualannya? Ya, itu gini ya, memang merintis itu susah ya. Gitu ya. Tapi kalau ada ketekunan, semangat, umpama merintis, ini kok kurang laku, kita mesti sebelum ini sama sekali nggak laku, kita cari lagi apa yang bisa dikerjakan. Itu harus tiap hari itu ada kreatif gitu loh, Pak, kreatif gitu loh. Iya. Inovasi itu pasti ada. Kayak aku nih ya gini. Sampai jual gorengan macem-macem itu kan inovasi terus. Sampai tempe gembos, tempe mendoan itu kan pokoknya ada hasil gitu loh, Pak. Iya. Artinya gini loh. Ini yang mungkin banyak sahabat di luar sana yang ngira, wah kalau Bu Rudi paling tinggal ongkang-ongkang mau sukses apa. Enggak ya Kak Ferry ya? Enggak ya? Kalau nyari nuduh saya gitu ya, apa yang nuduh gitu ya? Di enggak usah nyangoni di kantor. Pawon, gudang, pasar. Gitu. Jarang duduk ngene kasir itu jarang. Terus berarti buat apa dikasih? Ada meja tapi untuk Bu Rudi sebagai owner gitu, direktur apa gitu ada mejanya? Percuma, Pak. Gak pernah dipakai. Gak pernah dipakai ya? Saya siapkan di kantor saya untuk bisa istirahat apa yang nganggur, Pak, akhirnya, Pak. Alah. Tadi siang ini sempat ngantuk tidur ngene godang. Ini tidur di gudang loh ya apa? Digugai ponaan. Ngena ketok Pak Ferry ngamuk loh, Mak. Iya. Wong kantor ada tempat tapi gak wis aku sedilukan yang gini. Bantalan ambek tisu. Iya bisa tidur ya? Bisa. Biasa. Fer, mulai besok kantor dibongkar, Fer. Ya. Buat apa? Mahal-mahal bikin kantor ya Bu Rudi ya? Iya. Oh iya makanya enggak percaya Ferry ini. Kak Ferry mau menambahkan untuk Budian. Kalau baru merintis usaha, Kak Ferry kan sekarang sudah terlibat nih. Ngomong-ngomong udah berapa cukup lama kan terlibat di... Sebelum saya lulus kuliah saya sudah terlibat kan. Nah sekarang pasti sudah bisa melihat, apalagi sebagai anaknya langsung Bu Rudi, tiap hari ketemu, tiap hari gegeran dalam tanda petik loh ya, gegeran positif ya. Nah untuk membantu Budian, kalau baru merintis usaha penjualan belum bagus, apa yang harus tipsnya apa Kak Ferry? Ya pertama jangan menyerah ya. Jangan menyerah pasti ya. Memang terus kedua inovasi, introspeksi. Apakah memang produk ini bagaimana sih, ada yang kurang atau apa? Terus jangan pernah berada di zona nyaman apabila itu sudah laku. Karena di atasnya langit masih ada langit. Masih ada langit ya. Jadi terus memang kalau ada peningkatan penjualan begini kan, ya lebih baik itu untuk investasi lagi untuk pengembangan usaha. Jangan terlalu wah gini aja sudah enak. Ya. Gitu aja kan. Ya. Kalau tetangga sebelah melihat, wah modalnya lebih besar dimakan, sayang. Oke. Gitu. Itu Budian, yang pasti jangan gampang menyerah ya. Semua usaha selalu ada lika-likunya. Bu Rudi juga sayang sih waktu kita nggak banyak. Kalau mau cerita ini bisa 3-4 jam ya Bu ya. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam nggak selesai gitu loh. Liku-likune Bu Rudi wakil banget. Cerita tidur di gudang aja juga. Dimarahi sama ponakane kok. Baru tadi tidur di gudang.
Tina ketok Pak Ferry diseneni lho, jadi ini. Gitu ya. Gak popo sediluk tok meleset. Walah. Beralasan apa? Tikare arek-arek sholat itu. Loh, Bu Rudi sampai sekarang tidur dimanapun bisa kok. Iya. Oke. Luar biasa. Loh, itu ada fotonya ya? Loh, di foto. Di foto. Berarti mulai njaluk diseneni. Ocok lah, Fer. Ya, oke. Kemudian Pak Yamin, saya menyapa Pak Yamin. Terima kasih sudah berkenan mampir di Rumah Inspirasi. Pertanyaannya begini, apakah sesudah sesukses sekarang urusan dapur juga masih ditangani sendiri oleh Bu Rudi? Awal dulu mempekerjakan berapa orang dan sekarang sudah berapa orang? Apa suka dukanya punya banyak pegawai? Silakan Bu Rudi. Gini ya, awalnya dulu cuma 2 orang lah. 2 orang. Sekarang punya karyawan 42. 42-an. Memang banyak dukanya mempunyai karyawan itu ya, kan lain-lain pemikiran. Tapi kalau namanya istilahnya sing duwe iso ngrangkul pegawai, sang ngrangkul karyawan ya, sampai sekarang ono sing melok 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Satu hari pernah Pak Rudi ngomong, kamu jangan anggap itu karyawan istilahnya babu, nggak boleh sama Pak Rudi. Anggap itu mitra bisnis. Mereka bisa bantu kamu kok. Jadi jangan sewenang-wenang. Itu Pak Rudi pernah ngomong gitu. Anggapan itu konco kerja lah, sama-sama menghasilkan itu. Jadi ya harus iso ngopeni lah Pak istilahnya ya toh. Apalagi aku orang desa biasa kumpul mbek orang SDM rendah ya iso ae Pak aku. Ibu kalau sama pegawai gitu suka marah nggak? Loh, kalau marah tuh kadang-kala mesti ada marah Pak. Kalau enggak marah enggak mungkin ya Pak. Marah itu untuk memicu bisnis juga Pak. Nah saya kira keliru mosok gak diamuk Pak. Ya toh, ya cuma setelah itu ya sudahlah gitulah. Untuk kemajuan bisnis mesti gitu Pak. Nak ditokno yo rusak Pak kerjaane ya. Oke. Ya. Nah, itu Pak Yamin ya, kalau cara-cara yang dilakukan oleh Bu Rudi dan yang pastinya yang tidak terbantahkan adalah kemudian loyalitas yang sampai ada 25 tahun ikut itu kan berarti memang Bu Rudi tidak hanya suka marah tetapi juga memperhatikan kesejahteraan, memperhatikan itu segala sesuatu. Pasti Pak, karyawan saya boleh ditanyain karyawan saya. Oke. Ya. Ko Ferry mau menambahkan apa untuk pertanyaan Pak Yamin ini soal pegawai? Ya, kalau yang saya lihat dari pertanyaan Pak Yamin ini, bagaimana sih mempunyai karyawan yang terus menjadi banyak dari sebuah produk? Yang saya tekankan di sini adalah dari owner itu harus mempunyai akar yang kuat dulu. Pertama legalitas, paten, apapun. Karena bagaimanapun juga jangan takut bahwa pegawai kita ini akan diambil orang. Karena suatu saat pasti juga akan diambil orang. Kita nggak tahu kan. Tapi yang penting di sini adalah brand kita. Brand itu akan lebih kuat daripada produk itu sendiri. Ya. Itu sih. Gitu ya. Walaupun bukan pegawai kita yang diambil, tetapi tetap tetangga sebelah kan bikin juga nasi udang gitu kan. Kita contohkan seperti produknya Bu Rudi kan banyak juga. Banyak. Walaupun mereka bukan ngambil dari pegawainya kita. Jadi introspeksi diri, perkuat dulu dirinya untuk menjadi lebih besar. Sehingga waktu beranjak menjadi besar, kita sudah punya kekuatan. Gitu ya. Rumit gak ngatur karyawan kalau untuk usaha kuliner seperti Depot Bu Rudi ini? Ya. Gampang-gampang susah? Untuk zaman sekarang memang kita sudah harus menganggap bahwa karyawan itu adalah sebuah aset. Aset ya. Iya. Kalau dulu kita ngomong aset itu mesin, mobil gitu kan. Tapi untuk sekarang kita harus SDM itu aset. SDM itu aset. Jadi pola pikir kita yang harus dirubah. Kalau itu kita bisa merubah pola pikir kita seperti itu, ya
kedepannya pasti lebih baik. Pasti so far so good Iya. ya. Artinya kan mereka juga manusia, ketika mereka dianggap sebagai aset maka Iya. mereka pasti tidak akan diperlakukan tidak adil, tidak diperlakukan seperti pembantu dan sebagainya. Enggak, gitu kita ya. rangkul kok. Ya, itu sudah terbukti. Apalagi tadi disampaikan langsung oleh Bu Rudi, bahkan ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 25 tahun. Bumi itu berapa tahun? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih ya. Ya, luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Bu Tari ya. Resep dan cara masaknya sudah diturunkan ke anak cucu apa belum gitu? Sudah di training apa belum? Sudah dong. Sudah Bu Tari ya. Jangan kepo lagi loh ya. Sudah ya, tapi pasti ya, karena memang bisnis kuliner. Tapi kuliner itu kan katanya kalau cara yang sama, ini bahan yang sama tapi tangan yang berbeda itu bisa berubah. Iya. Ko Ferry gimana bersama saudara-saudara merumuskan ini begitu? Kalau itu memang agak susah ya. Memang prinsipnya itu susah. Kita omong suatu produk dikeluarkan dari depotnya Mama yang Dharma Husada. Kita bawa ke Kupang dengan wajan yang sama. Orang bisa ya? ngomong enak di Dharma Husada. Oh iya. Kita mau bicara bagaimana? Tetapi dari segi bisnis, mau cabang saya di mana, itu tetap juga mempunyai pasar sendiri. Jadi yang penting kita tetap komitmen menjaga kualitas. Ya acara-acara seperti ya kita anggap sebagai introspeksi aja. Tetapi yang pasti dari diri kita ya kualitas itu harus kita jaga. Karena bagaimanapun tetap lidahnya orang akan berkata lain. Tetapi yang pasti itu ya keyakinan, kemudian loyalitas dan kesungguhan untuk menyajikan yang terbaik. Itu tidak akan terbantahkan begitu tidak ya. Akan terbantahkan. Ya, karena tangan bisa beda, mungkin rasa juga bisa beda, tetapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Begitu katanya. Oke, kemudian satu lagi ya, karena kita sudah jam 5 ini, tapi kita cukupkan untuk Pak Aan karena sudah terlanjur bertanya. Sejauh ini apakah punya pengalaman berpartner dengan orang lain? Apakah ada pengalaman kurang menyenangkan dan atau suka dukanya bisa dibagikan? Ada yang menawarkan selama ini Bu Rudi untuk berpartner begitu? Banyak. Tapi karena ini masakan nggak bisa semua mengajak aku kerjasama, nggak bisa. Sampai hari ini saya tolak. Oh, itu prinsipnya ya, bukan karena apa-apa ya. Kecuali jual air minum, gampang Pak. Kirim 1 truk, tinggal laku berapa. Ini masakan, apalagi ini masakan Jawa ya. Nggak bisa. Kalau saya sudah mau diajak partner, tambah sugih Bu Rudi. Nggak mau Pasti saya. banyak lah ya yang menawarkan sejak dulu sampai sekarang pun pasti masih banyak. Banyak yang mau minta. Aku mau jual produknya Bu Rudi gimana? Cuma hati ini nggak bisa ngelepas. Kalau keluarga kan enak, tinggal ngomong. Nak elek gua, ya. Nak kecut jadi gua. Nah, sekarang nak partner nggak mau rugi gimana? Gak enak tetap dijual kan nanti nama saya yang aku ngerintis soro-soro. Itu disampaikan nggak ke anak, ke putra-putra? Sudah. Untuk jangan ya. Jangan wis anunen dhewe lah, dianu dhewe gini. Dan sampai hari ini masih nurut ya? Ya. Enggak lah, cuma ini ya cuma kepikiran mau di ekspor kan Pak. Oh. Anak-anak ini ke depannya gitu, soalnya banyak yang minta toh. Banyak yang minta. Minta Jepang, Brunei Darussalam apa mau minta. Iya. Biar Ko Ferry yang cerita. Iya. Gimana kok permintaan bisa sampai ke jauh-jauh kayak gitu? Awalnya apa? Mereka memang datang ke Surabaya makan atau dikirimi saudaranya atau apa? Iya. Mungkin Ko Ferry tahu? Untuk produk Bu Rudi ini memang berangkatnya agak unik gitu kan. Dari sebuah depot sehingga mempunyai barang retail seperti ini yang bisa dibawa oleh-oleh. Sehingga orang-orang yang di luar sana juga melihat ini suatu produk yang khas dari Surabaya yang dulunya memang nggak ada gitu. Makanan ya banyak ya untuk khas Surabaya, tapi untuk produk saya pikir produk Bu Rudi sudah melegenda di Surabaya dan mereka melihat wah ini kalau dijual di luar bisa gitu kan, karena
ya legendanya namanya Bu Rudi juga. Ya. Saya pikir Kapan itu kok ini kira-kira sudah manajemen sudah punya plan belum? Ini kira-kira berapa tahun lagi atau tahun depan atau apa? Ini kita akan go to export. sudah sih, kemarin kita juga barusan ke Singapura, walaupun kita ada liburan ke sana, tapi saya juga ketemu dengan orang-orang untuk mensurvei bagaimana pasar Singapura. Masuknya di mana. Sedang kita ya? proses sih. Artinya tunggu tanggal mainnya gitu ya. Iya. Bu Rudi sudah merasakan karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Apa Bu yang belum, ini sebagai closing statement, sebagai penutupan ya. Apa Bu yang Ibu masih ingin lakukan di sisa umur, kalau Tuhan beri umur panjang, amin gitu ya. Tuhan beri sisa umur panjang, apa Bu yang masih ingin Bu Rudi lakukan? Teruskan karyanya, perjuangannya orang tua supaya dilanjutkan sampai tetap Surabaya punya ikon sendiri gitu loh. Ikon sendiri. Oke. Kadang-kadang ya terpikirkan, aduh kak nak gak ono aku ya apa ya Surabaya engko. Tapi enggak gitu ya. Ono lah. Memang ada kepikiran gitu Pak saya. Soalnya saya memang wonge supel ya Pak ya. Iya. Wedi ya aku ya wedi cepet mati, tapi ndak lah, banyak sing doano aku. Amin. Seger waras kok. Saya juga mendoakan sehat-sehat terus Bu Rudi. Amin. Supaya Surabaya iya Pak, punya kekasan gitu ya. Iya. Kak Ferry, kalau dari Kak Ferry sendiri apa yang yang kemudian bisa jadi sumber inspirasi untuk sahabat-sahabat Merkuri dari cita-cita beliau yang bahkan kalau saya boleh mengunderline, menggarisbawah, sampai selama hayat masih dikandung badan, beliau nggak akan mau retired loh, nggak mau pensiun loh, gitu kan? Nah, sekarang anak-anak seperti apa ini, menggaransi apa gitu di depan Mama dan di depan sahabat-sahabat Merkuri, di depan pendengar-pendengar Merkuri? Ya, kalau dari saya memang kepingin mengembangkan lebih besar, pasar lebih besar. Memang suatu itu juga butuh pengorbanan dan biaya ya. Mungkin sekarang belum kelihatan, semoga besok di kemudian hari Ibu Rudi bisa melihat sebuah hasil dari yang diperjuangkan. Amin. Ibu, itu tekad dari anak-anak diwakili Kak Ferry, tapi terima kasih sekali lagi untuk Bu Rudi sekeluarga, Pak Rudi juga meskipun di belakang layar, terima kasih. Jangan lupa kirim hasil mancingan ya Pak, kapan-kapan ke Merkuri ya, sama sambelnya juga. Cocok Iwandok wes. Terima kasih banyak Bu Rudi, sehat-sehat terus ya. Amin. Tuhan memberkati Bu. Amin. Kak Ferry, thank you ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Sahabat Merkuri, sahabat YouTube, sampai di sini Rumah Inspirasi bersama saya Aldi. Kita ketemu lagi di Rumah Inspirasi selanjutnya. Sampai jumpa.